pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan yang didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf memiliki ide pokok yang dikemas dalam kalimat topik. Ide pokok ini mengarah penulis dalam mengembangkan kalimat penjelas agar tetap fokus pada topik dan membantu pembaca dalam memahami inti informasi yang disampaikan. Kalimat topik dijelaskan oleh kalimat-kalimat pengembang di dalam paragraf. Kedua, gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama dalam paragraf dinyatakan dalam kalimat topik yang berfungsi sebagai inti pembahasan dan mengarah untuk isi paragraf. Kalimat topik ini dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas untuk memperjelas ide utama secara logis dan runtut. Letak kalimat topik bisa di awal, akhir, atau bagian lain dalam paragraf. Paragraf efektif memiliki satu gagasan utama yang didukung kalimat penjelas yang relevan, lugas, dan terjalin serasi. 3. Struktur paragraf. Struktur paragraf dibangun dari kalimat topik yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat pengembang. Kalimat pengembang dibagi menjadi pengembang langsung atau mayor dan pengembang tak langsung atau minor. Secara hierarki, hubungan antara kalimat topik dan kalimat-kalimat pengembangnya dapat digambarkan dalam diagram berikut. Struktur-struktur paragraf dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Struktur paragraf 1 dan 2 diawali dengan kalimat topik dan jelaskan dalam kalimat pengembang. Sementara itu, struktur 3 dan 4 diawali dengan kalimat penjelasnya, kalimat pengembang tak langsung dan kalimat pengembang langsung. Kemudian baru disimpulkan dalam kalimat topik. Struktur paragraf itu dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut. Contoh paragraf struktur 1 beserta diagram penjelasannya. Contoh paragraf struktur 2 dan diagram penjelasannya. Contoh paragraf struktur 3 dan 4 dan diagram penjelasannya. Selanjutnya adalah paragraf yang baik. Sebuah tulisan dapat disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu ada bagian pembuka atau ancang-ancang, bagian isi penjabaran, dan bagian penutup. Dan ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penandaan hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Poin pertama yaitu kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Berikut adalah contoh dari penjelasannya. Yang selanjutnya adalah kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi yang gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain adalah: yang pertama ada kata transisi. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sesuai dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Jenis hubungan yang dapat dinyatakan oleh kata transisi meliputi ada penambahan, pertentangan atau berlawanan, ada perbandingan, akibat atau hasil, tujuan, singkatan, contoh, identifikasi, waktu, dan yang terakhir adalah tempat. Yang kedua, referensi. Referensi dalam paragraf adalah penggunaan kata atau frasa yang merujuk kembali kepada kata atau frasa sebelumnya. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan dan keterkaitan informasi dalam sebuah teks. Dengan menggunakan referensi, penulis dapat menghindari pengulangan kata yang sama
dan menjaga alur pembicaraan agar tetap jelas dan efektif. Fungsi referensi sendiri yaitu yang pertama, menghindari repetisi. Yang kedua, meningkatkan kohesi. Nah, contoh penggunaan referensi misalnya dalam kalimat, Budi sangat suka bersepeda. Ia sering melakukannya pada akhir pekan. Kata ia merujuk pada kata Budi, sehingga pembaca tidak langsung bingung tentang siapa yang dimaksud. Yang ketiga, substitusi. Substitusi adalah teknik menggantikan kata atau frasa dengan kata lain yang memiliki makna sama atau serupa. Ini berfungsi untuk mengurangi pengulangan dan memberikan variasi dalam penulisan, sehingga teks menjadi lebih menarik dan dinamis. Jenis substitusi yang pertama yaitu substitusi dengan sinonim, dan yang kedua yaitu substitusi dengan frasa. Nah, adapun contoh penggunaan substitusi adalah hujan deras mengguyur kota. Curah airnya sangat tinggi. Dalam kalimat kedua, yaitu curah air merupakan substitusi dari hujan yang memberikan variasi tanpa mengubah maknanya. Contoh lainnya bisa kata negara Jepang dapat diganti menjadi negara Sakura atau negeri Sakura. Yang keempat yaitu elipsis. Elipsis adalah penghilangan kata atau frasa yang sudah dipahami dari konteks, sehingga tidak perlu diulang dalam kalimat berikutnya. Teknik ini membantu menyingkat kalimat dan membuatnya lebih padat serta efisien. Fungsi elipsis itu sendiri yaitu yang pertama, menyederhanakan kalimat. Yang kedua, meningkatkan kejelasan. Contoh penggunaan elipsis misalnya dalam kalimat, dia suka membaca novel dan saya juga suka membaca. Dalam kalimat kedua, frasa membaca dapat dihilangkan menjadi dia suka membaca novel dan saya juga. Pembaca tetap memahami bahwa subjek kedua juga merujuk pada kegiatan membaca. Selanjutnya adalah sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik frasa, kata maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Contohnya, bunga kembang bunga sama dengan kembang atau puspa. Kedua, mati sama dengan meninggal atau wafat atau tewas. Yang kedua, antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Antonim dibagi menjadi 5. Yang pertama, oposisi mutlak, merupakan pertentangan makna secara mutlak seperti hidup dan mati. Yang kedua, oposisi kutub, merupakan pertentangan tidak mutlak tetapi terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut. Contohnya, kaya sama dengan miskin, besar sama dengan kecil, dan jauh sama dengan dekat. Yang ketiga, oposisi relasional. Dalam oposisi relasional atau yang disebut dengan hubungan ini, makna kata-kata yang beroposisi bersifat saling melengkapi. Dengan contoh, menjual, membeli, suami istri, maju, mundur. Yang keempat, oposisi hierarki. Oposisi hierarki ini menyatakan suatu garis jenjang atau tingkatan. Oleh karena itu, kata-kata yang beroposisi ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran. Dengan contoh, meter, kilometer. Yang kelima, oposisi majemuk, merupakan suatu kata yang beroposisi dengan lebih dari satu kata. Selanjutnya adalah hiponim. Hiponim adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Selanjutnya adalah meronim. Meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Selanjutnya adalah repetisi. Ada yang tahu nggak sih apa itu repetisi? Ada. Jadi, repetisi atau perulangan adalah penyebutan kembali kata, frasa, atau klausa yang telah disebutkan sebelumnya. Perulangan ini dapat terjadi dalam bentuk penuh atau sebagian, pada nomina, verba, atau kategori kata lain. Tujuannya adalah untuk fokus, kohesi, dan koherensi paragraf. Berikut contoh paragrafnya. Selanjutnya adalah kelengkapan dan ketuntasan. Paragraf yang baik harus lengkap, mencakup semua informasi yang mendukung gagasan utama. Ketuntasan adalah kedalaman pembahasan. Paragraf yang lengkap dan
tuntas, menghindari kesimpulan yang salah, dan meningkatkan kejelasan informasi. Ketuntasan bisa dicapai dengan klasifikasi atau pengelompokan yang menyeluruh. Berikut contoh paragrafnya. Yang ketiga adalah keruntutan. Paragraf yang runtut menyajikan informasi secara urut, sehingga mudah diikuti oleh pembaca. Urutan dapat berupa urutan tempat, waktu, khusus umum, atau sebab akibat. Urutan yang sistematis membantu pembaca memahami isi paragraf secara kronologis atau dengan urutan logis lainnya. Berikut contohnya. Yang keempat adalah konsistensi. Sudut pandang dalam paragraf harus konsisten, baik itu sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, pengamat atau campuran. Konsistensi sudut pandang membantu pembaca memahami posisi penulis dan menjaga keterlibatan emosional dalam tulisan. Berikut contohnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga kalian Paham!